Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul siyam wa syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus mushola Darul Ulum beserta jajaran rahimakumullah. Kemudian bapak-bapak atau ibu-ibu, mungkin ada ketua RT atau ketua RW yang sama-sama kita hormati. Pada umumnya kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Bapak dan Ibu, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti memberikan kita nikmat. Apa buktinya Allah tidak berhenti memberikan kita nikmat, Bapak dan Ibu? Salah satu buktinya, kita telah berkumpul di mushola kita ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari tadi Bapak dan Ibu, kita telah melaksanakan siang Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah, malam ini Bapak dan Ibu, qiyam Ramadan. Kita mendirikan malam-malam Ramadan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kita bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah. Hadirnya kita di sini Bapak dan Ibu, itu berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa Bapak dan Ibu? Nikmat umur, kesempatan hidup yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini. Dengan nikmat umur itu Bapak dan Ibu, kita masih bisa beribadah. Kemudian nikmat-nikmat lainnya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang tidak lupa ya Bapak dan Ibu, nikmat iman. Dengan iman ini Bapak dan Ibu, kita mau berbondong-bondong datang ke mushola ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak dan Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur itu hanya milik Allah Tuhan sekalian. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kemudian salam dengan salam kita hadiahkan kepada junjungan umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum menguraikan isi tausiah pada malam hari ini, mungkin karena Ambo sendiri yang duduk Bapak dan Ibu, dia meminta izin ya Bapak dan Ibu, terutama Bapak kita yang terbelakangi. Izin ya Pak? Ya Pak, izin Pak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, supaya terarah tausiah kita pada malam hari ini Bapak dan Ibu, kita kasih judul. Judulnya tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kata ini atau kalimat ini sering kita dengar, amar ma'ruf
nahi mungkar. Dia sepasang satu paket ini Bapak dan Ibu, amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak dan Ibu yang dirahmati, kalau kami di UI Bapak dan Ibu mengenalnya dengan istilah dakwah. Istilah dakwah. Jadi salah satu bentuk itu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu Bapak dan Ibu senantiasa mau menyuruh, ya, tentu juga mengerjakan Bapak dan Ibu. Menyuruh atau mengerjakan ma'ruf, suatu yang dianggap baik itu ma'ruf namanya. Nah, tentu dasar utamanya ma'ruf itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, di samping nanti ada juga yang menganggap ma'ruf itu, kata ma'ruf itu sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat dan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu masuk kategori ma'ruf Bapak dan Ibu. Dianggap baik oleh masyarakat dan dia tidak bertentangan dengan syariat, kan itu tergolong pada kelompok ma'ruf. Artinya Bapak dan Ibu, kebaikan-kebaikan yang kita pahami selama ini mungkin berkaitan dengan apa namanya Bapak dan Ibu, kalau di Minang kan ada istilah kartu malaria Bapak dan Ibu, kartu malaria atau mendata atau mendaki dan banyak lagi bentuk-bentuk yang lain. Itu dianggap baik oleh masyarakat Cina dan tidak melanggar syariat, artinya sejalan Bapak. Itu salah satu contoh Bapak dan Ibu, ya. Amar ma'ruf itu senantiasa menyuruh untuk mengerjakan perbuatan yang dianggap baik dan itu sejalan dengan syariat Islam. Bapak dan Ibu yang dirahmati, kemudian nahi mungkar. Nahi mungkar ini Bapak dan Ibu melarang atau mencegah seseorang ataupun orang lain secara umum Bapak dan Ibu dari perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang mungkar itu perbuatan yang melanggar syariat. Perbuatan yang melanggar syariat Bapak dan Ibu. Nah, itu pengantar untuk tausiah. Nah, sekarang kita masuk ke dalilnya Bapak. Itu ada dalil, ada ayat, dia ada dasar tausiah. Dalilnya Bapak dan Ibu surat Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kamu, umat Islam tentunya Bapak dan Ibu, segolongan orang yang senantiasa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bapak dan Ibu yang dirahmati, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ayat dalam ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tugasnya itu Bapak dan Ibu, ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang-orang berbuat kebaikan, kemudian mencegah orang-orang dari untuk berbuat maksiat atau berbuat hal-hal yang melanggar syariat. Itu secara sederhana Bapak dan Ibu dipahami sebagai aktivitas dakwah. Bapak dan Ibu yang dirahmati, para mufassir
menyepakati dalil ini atau ayat ini Bapak dan Ibu sebagai dalil bahwa dakwah itu amar ma'ruf nahi munkar itu Bapak dan Ibu hukumnya wajib. Hukumnya wajib Bapak dan Ibu. Nah, tapi wajibnya di sini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan sampai salah-salah kita memahami Bapak dan Ibu. Yang wajib berdakwah itu hanya ustaz, yang wajib berdakwah itu hanya buya-buya atau guru agama. Tidak hanya itu Bapak dan Ibu. Kewajiban berdakwah dalam kategori yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu tergolong untuk semua umat muslim. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Kalau hanya diperuntukkan kewajiban ini hanya untuk ustaz saja, untuk buya-buya saja, maka tentu akan banyak orang yang akan bermaksiat. Artinya kalau seperti sekarang Bapak dan Ibu ya mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Tapi kalau di luar sana Bapak dan Ibu banyak orang yang tidak peduli lagi dengan kemaksiatan yang sedang terjadi. Dia nampak, ya, kemudian tahu, tapi diam saja. Memilih untuk diam. Itu yang banyak terjadi hari ini. Sementara ayat ini mewajibkan kepada, mewajibkan kalau seandainya kita nampak tahu. Ya sampaikan baik-baik bahwa itu melanggar syariat. Kalau tidak bagaimana? Ada dalil yang lain Bapak dan Ibu, hadis Nabi. Marwa'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya jadi Bapak dan Ibu, masuk bagi saya sendiri yang menyampaikan, kita tidak boleh lengah, acuh tidak acuh tidak melihat kemungkaran atau maksiat yang terjadi. Marwa'a minkum munkaran, siapa-siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, artinya melihat secara langsung atau mungkin kamu tahu bahwa di tempat atau di suatu tempat itu sedang terjadi kemaksiatan. Apa perintahnya? Falyughayyirhu biyadihi. Falyughayyirhu biyadihi. Jadi tak ada yang boleh diam. Dia melihat kemungkaran yang sedang terjadi. Kepada Ibu, falyughayyirhu biyadihi. Maka hendaklah dia mencegah supaya kemungkaran itu tidak terjadi dengan apa? Dia dengan tangannya sendiri. Nah, makna tangan di sini Bapak dan Ibu kita menyebutnya sebagai dakwah struktural. Artinya melalui kekuasaan Bapak dan Ibu. Bapak atau Ibu RT di lingkungannya, kalau seandainya ada tahu ada maksiat di lingkungan RT, atau mungkin Bapak atau Ibu RW tahu di lingkungan RW ada maksiat yang sedang merajalela, atau mungkin akan terjadi, artinya sudah direncanakan. Nah, tidak boleh kita diam Bapak dan Ibu. Artinya seorang pimpinan kampung, pimpinan RT, pimpinan RW sampai ke ujung nanti ke atas Bapak dan Ibu ke presiden. Kalau tahu dia, ya itu hati-hati. Kenapa Bapak dan Ibu? Ini akan berkaitan dengan keimanan kita. Ini berkaitan dengan keimanan Bapak dan Ibu. Diamnya kita melihat maksiat, ada apa dengan iman kita? Bapak dan Ibu, mari kita tengok hadis ini lebih dalam. Tadi dengan kekuasaan. Failah seperti maka jika kamu tidak sanggup yang seperti demikian, artinya kan tidak semuanya kita menjabat RT, RW dan sebagainya Bapak dan Ibu. Nah, ada solusi yang kedua. Fabilisani. Maka cegahlah dengan lisan. Artinya apa Bapak dan Ibu? Ya sampaikan baik-baik bahwa
hal ini melanggar syariat. Nah, ini memang berat Bapak dan Ibu, berat tentangnya hari ini. Tapi kalau tidak kita sampaikan, kita diam, ini berkaitan dengan iman kita nanti. Berbahaya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dihormati. Nah, kalau seandainya tahap yang kedua itu bagi lisan ini tidak mempan juga kepada itu, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Karena kemaksiatan itu mungkin sudah terorganisir kepada itu, ya tentu cara terakhir kepada itu Nabi menegaskan, "Fa'ilam istati' fa'al qalbi." Ingat kepada itu, ujungnya wadhalika adha'aful iman. Yang terakhir itu Bapak dan Ibu, setelah kita berusaha mencegah langsung dengan tangan, dengan kekuasaan, kedua dengan lisan diingatkan secara baik-baik, tidak juga berubah. Terakhir jurusnya Bapak dan Ibu, strateginya fabi, maka dengan hati Bapak dan Ibu. Artinya dengan hati itu bagaimana? Kita doakan mudah-mudahan Allah segera membukakan hati saudara-saudara kita mungkin yang terbiasa dengan maksiat. Artinya segera bertaubat gitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, yang demikian itu zalika al-'aful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman Bapak dan Ibu. Coba kita bayangkan, kita renungkan secara dalam Bapak dan Ibu hadis. Ayat tadi menegaskan kita semuanya muslim ini wajib berdakwah sesuai kesanggupan masing-masing. Nah, tadi hadis yang saya jelaskan tadi juga sudah memberikan gambaran. Rumah dengan kekuasaan tidak sanggup, atau kamu tidak punya kekuasaan bagi lisan dengan lisan. Yang ketiga, kalau tidak juga ada perubahan, yang terakhir doakan saudara-saudara kita itu supaya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah demikian Bapak dan Ibu, nah itu berdasarkan Tuhan iman. Nah, jangan salah paham Bapak dan Ibu. Jangan nanti kita tidak ada usaha untuk merubahnya dengan atau mencegahnya dengan tangan, berikan kekuasaan. Tidak juga ada usaha untuk mencegahnya dengan lisan. Nah, lalu tiba-tiba kita hanya mengambil tahap terakhir. Kita doakan saja, mudah berubah. Nah, itu hati-hati juga Bapak. Hati-hati. Kalau begitu, semua orang beranggapan begitu, doakan saja. Doa itu Bapak Ibu iya, tapi ada usaha yang mengiringinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, amal ma'ruf nahi munkar itu wajib hukumnya untuk setiap muslim, sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Tidak hanya kewajiban ustaz, tidak hanya kewajiban kuliah, tidak hanya kewajiban guru-guru agama, tapi Bapak dan Ibu, paling tidak Bapak dan Ibu, di keluarga atau di rumah tangga masing-masing, Bapak dan Ibu bertanggung jawab untuk mendidik anak atau keturunan Bapak dan Ibu sesuai dengan syariat Islam. Kalau tidak, nanti akan dipertanyakan pertanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling kurang Bapak dan Ibu. Yang dalam internal keluarga saja tidak paling tidak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kalau dalam ayat lain Bapak dan Ibu, Allah menegaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah ahsanu qawlan, perkataan itu yang paling baik. Artinya ada yang lebih baik dari ini. Mimman da'a ila Allah, dari kata-kata atau perbuatan untuk menyeru orang-orang kepada kebaikan atau mencegah orang-orang dari kemungkaran Bapak dan Ibu. Nah, itu Allah sendiri yang menegaskan Bapak dan Ibu. Allah tanya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang kamu ini
perkataan itu yang lebih baik dari kata orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, artinya amar ma'ruf nahi munkar itu wajib sesuai dengan kemampuan atau kadar kemampuan kita masing-masing. Kemudian nantinya jangan sampai kita diam, lalai, tidak mau tahu dengan maksiat yang sedang terjadi. Nah, yang sering angkat ringan dilakukan itu mungkin Bapak dan Ibu menyampaikan yang baik. Nah, kalau mencegah itu tantangannya luar biasa, apalagi dakwah struktural Bapak dan Ibu. Misalkan anggota dewan, nanti dia mungkin mencoba membuat atau menerbitkan perdasya, meskipun ini sampai sekarang masih ada perdebatan Bapak dan Ibu, tapi setidaknya untuk kita Sumatera Barat yang mayoritas adalah Muslim, ada tersendiri syarat tersendiri kita Allah Bapak dan Ibu, tidak ada salahnya kita menerapkan itu. Artinya dakwah struktural itu kuat dan tantangannya sangat berat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tidak sanggup seperti itu, paling tidak nampak bahwa di luar sana Bapak dan Ibu jangan khawatir. Ini kan juga Bapak dan Ibu. Kenapa demikian? Kalau kita diam, tidak ada yang mengingatkan, otomatis itu akan merajalela. Semakin banyak orang-orang yang diam, meskipun dia baik, ahli ibadah, tapi dia ketika melihat maksiat, ini hati-hati Bapak dan Ibu. Generasi 5 tahun, 10 tahun ke depan, generasi yang akan rusak. Kenapa? Tidak ada lagi orang yang peduli terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita renungkan secara bersama dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dengan usaha kita yang seperti demikian Bapak dan Ibu, di akhir Ramadan nanti kita setidaknya mendapatkan titel atau gelar terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun. Lain barang beliau itu Bapak dan Ibu, lain barang ya, terus sendiri Bapak dan Ibu. Kita semua berharap menjadi orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, manusia dari sekian banyak manusia Bapak dan Ibu, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara. Bapak dan Ibu, banyak maaf, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, walillahil hidayah.